evaluasi masuk atau tidak gitu. Ibu program ini jalan nggak kira-kira? Setengah mati juga kan. Apa gerang? Oke Sanak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu lagi kita. Kali ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan sih, kita bertemu, bukan kedatangan. Jadi beliau ini seorang wanita, punya profesi sebagai notaris yang ada di Kutai Kartanegara, dan saat ini juga ketua dari sebuah perkumpulan pengusaha tata boga yang ada di Kalimantan Timur, ketua PPJI Kaltim. Oke, assalamualaikum Bu Fitri Yana. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Mas Abe, apa kabar? Kayak apa ini Bu? Kondisi saat ini seperti apa menurut Ibu Fitri? Saat ini alhamdulillah karena habis pemilu dengan kepemimpinan baru, Bapak Presiden yang baru, dengan gubernur yang baru, dan juga kepala daerah yang baru. Harus tetap optimis. Apapun yang ada harus kita hadapi. Optimis. Optimis ya. Kuncinya itu ya, optimis. Menurut Ibu Fitri sendiri optimis itu seperti apa? Optimis karena kan itu... orang cuma bisa ngomong, oh kita harus optimis, cuman nggak tahu. Dari Ibu ini lebih banyak profesi notaris Bu ya. Kalau ketua PBJ sendiri ngomong optimis seperti apa? Optimis itu kita harus melihat peluang-peluang dari pemerintahan yang ada yang baru saat ini. Nah, kalau yang saat ini yang lagi santer, yang lagi rumornya banyak sekali, itu adalah makan bergizi gratis. Sesuai dengan profesi saya, yaitu sebagai ketua DPD PPJI Provinsi Kalimantan Timur atau Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Timur. Bahwa ada satu peluang yang harus kita tangkap, yaitu MBG, yaitu makan bergizi gratis, yang itu yang harus kita tangkap sebenarnya peluangnya. Gitu. Itu peluangnya Bu ya? Ya. Menurut Ibu Fitri peluangnya seperti apa untuk PPJI di Kaltim sendiri bicaranya? Ini kan sudah ada jalan ya untuk program MBG sendiri? Untuk saat ini di Kaltim kan baru 4 Kaltim ya. Baru 4 ya? Kaltim, baru 4. Ya? Terus mau running ini kalau nggak salah itu ada 7. Dari sekitar 450 dapur yang harus ada berdiri di Kaltim. 450 Bu ya? Sekitar itu. Sekitar ini Bu ya? Itu 450 dapur yang harus. Jadi yang sudah running? Running itu baru 4. Baru 4 ya? 4. Ini di mana aja Bu? Itu ada di Kukar, di Kutai Kartanegara, di Tenggaro. Terus itu di Balikpapan. Terus itu Samarinda. Kalau nggak salah satunya itu saya lupa, mungkin Bontang. Ya. Terus yang mau nih 7, berarti ada tambahan 3 gitu? Tambahan 7 lagi. Tambahan 7 jadi 11 apa tambah jadi 7? Jadi 7 berarti kan 4 tambah 7 ya. Terus 11 berarti? Jadi 11. Masih banyak peluang. Berarti kalau rencananya dari 450 tadi lumayan banyak Bu ya? Sisanya gitu kan, artinya ya Ibu tadi bilang tadi mengcapture bisa menangkap peluang lah. Nah, peluang dari kita bicara PBJI Kaltim Bu ya. Karena kan di sini banyak juga selain PBJ juga mungkin ada yang lain ya. Ibu sendiri melihatnya seperti apa Bu peluangnya untuk PPJI? Pertama kalau untuk PPJI sendiri, di anggota PPJI ini kan sebenarnya pelaku catering. Nah, selain dia pelaku catering dan lain-lain, istilahnya kegiatan jasa boga lainnya, semacam UMKM dan lain-lainnya. Tetapi untuk MBG ini sendiri, ini memang ada perlakuan khusus untuk kita memperoleh peluang usaha di sini, Mas. Pertama kita harus menyiapkan dapur. Dapurnya itu harus sesuai standarnya BGN, Badan Gizi Nasional. Jadi BGN ya, Badan Gizi Nasional. Jadi kita nggak bisa
semau kita. Nah, dia ada SOP-nya tersendiri, ada aturannya tersendiri. Semacam berapa karyawan yang harus ada di dapur. Terus manajemennya seperti apa itu rata-rata memang dari MBG yang mengaturnya. Dan kita hanya sebagai pelaksana. Dan itu yang namanya di MBG ini kan ada 2. Ada yang swakelola, ada yang memang bermitra. Nah, yang ditangkap oleh PPJI adalah yang bermitra. Bermitra ini kita punya dapur sendiri. Akan tetapi dapur itu nanti dievaluasi masuk atau tidak gitu loh. Jadi gini Bu, setiap nih anggaplah pelaku anggota PPJI mau masuk di program MBG, itu dia harus punya dapur sendiri-sendiri atau memang dapurnya tersentralisasi gitu, atau sendiri tadi? Kalau menurut aturan dia itu bangunan tersendiri. Berarti setiap saya mamanya mau ikut program MBG kan ini satu pelaku usaha, berarti harus punya dapur sendiri gitu. Iya. Oh, berarti masing-masing Bu ya? Iya, masing-masing. Dan itu dulu kan 400 meter persegi. Sekarang ini sudah 150 sudah boleh. Aturan yang baru. Nah, yang seperti Ibu bilang tadi, setiap pelaku usaha yang ingin bekerja sama harus memenuhi kriteria dari BGN sendiri kan. Nah, sejauh mana Ibu melihat anggota Ibu nih yang di PPJI Kaltim itu bisa memenuhi standarisasi dari BGN sendiri? Karena kan saya nggak tahu nih di PPJI Kaltim sendiri itu anggotanya itu ada UMKM juga kayaknya ya. UMKM yang ibarat itu kecil lah, usaha mikro begitu. Itu punya peluang nggak ikut di program BGN, program MBG? Sebenarnya begini, MBG ini kan punya karakteristik usahanya ya. Jadi yang ingin terlibat di dalam sebentar ya, matiin dulu. Bentar ya. Matikan ini kayak bentar. Oke. Jadi sebenarnya MBG ini kan khusus ya. Jadi yang mau itu orang yang punya kemauan dan kemampuan. Kemauan ini bahwa dia mau, kemampuan ini dari segi finansial, kesiapan dan lain-lain. Karena di dalam membangun dapur MBG ini dia membutuhkan modal yang cukup banyak, peralatan yang memang memadai. Jadi kalau seandainya keterlibatan UMKM itu tersendiri, itu kita bekerja sama dengan dapur. Seharusnya nantinya dapur-dapur dari PPJI yang diberi wewenang atau kesempatan untuk mengerjakan dapur MBG ini, saya rasa mereka harus bekerja sama dengan para pelaku UMKM. Akan tetapi di dalam proses memasak itu tidak bisa, di dalam itu tidak boleh. Akan tetapi pelaku UMKM itu nantinya boleh. Contoh semacam kita membeli bahan baku yang sudah dikupas, nah itulah peran-perannya UMKM yang ada di situ. Tapi kalau soal masak kita tidak boleh dari luar, Mas. Itu memang diawasi dari pengawas dari BGN sendiri. Jadi total anggota PPJI Kaltim sendiri ada berapa? Anggota PPJI Kaltim sendiri kalau yang ber-KTA saat ini ada sekitar 219. Lumayan banyak. 219 Kaltim, Bu, ya? Di Kaltim. Itu ada di sekitar 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota, Samarinda, Balikpapan. Nah, yang saat ini ada nggak sudah anggota dari PPJI Kaltim yang sudah menjadi partner dari MBG sendiri? Satu yang dari Kutai Kartanegara yang awal buka itu penasehat PPJI. Ibu Eli Tepian Pandan. Itu penasehat di PPJI. Kedua yang akan running ini ketua PPJI Bontang. Ketua PPJI Bontang. Persiapan ketua PPJI Balikpapan.
Oke. Ya. Jangan-jangan yang ikuti cuma ketua aja, Bu? Anggotanya bisa ikut nggak? Makanya bisa. Yang penting ya itu tadi tuh. Yang Ada penting ada kemauan, kemauan, ada ada kemampuan. kemampuan. Nah Oh, itu, jangan-jangan ya kan? cuman ketua-ketua Ya, aja nih. ya itu. Sebenarnya sih bisa ya Ya, bermitra kayak supaya ada tempat mereka kelola gitu ya. ah, Tapi ya itu tadi. Dari sekian kalau dilihat istilahnya 450 ini kan itu ya, peluangnya bagus bagus kan. ya. Akan tetapi dari Januari sampai sekarang Ya. masih segitu. Oh iya, iya. Ya kan? Menurut Ibu program ini jalan nggak kira-kira? Aku yakin ya. Aku yakin ya. Aku yakin. Aku yakin. Aku yakin. Ya, Karena kalau dilihat ya santer pemberitaan di media ada yang keracunan, ada apa ya, ada yang basi dan apa gitu ya. Tapi itu kan sebagian persennya, kan? Kalau dihitung-hitung katanya Pak Prabowo itu 0,0005%. Artinya itu resiko ya, resiko. Ada Pasti resiko lah ya, ada. pasti ada ya resiko. Dan ya. juga kita harus lihat kasus posisinya seperti apa, kan? Nggak bisa dipukul rata ya. Iya. Oke. Terus gini Bu, terus kemudian seperti apa Ibu sebagai ketua PBJ itu apa ya istilahnya itu menjadi mediator lah untuk keberhasilan dari MBG ini, dari PBJ Kaltim itu seperti apa sih Bu? Saya sih sudah mencoba membuka peluang untuk kawan-kawan. Dan sampai saat ini pun saya tidak diam bagaimana supaya anggota ini dapat. Ya masih berusaha. Semoga saja. Tetapi di dalam perjalanan ini saya kan sudah bertemu dengan teman-teman ini. Memang rata-rata yang mau masuk adalah anggota PPJI. Yang saat ini ada sekitar 18 pengusaha yang akan running nantinya. Yang siap sedia itu ada 18. Dari 200 tadi Bu ya? Iya. Dari 200 cuma 18 yang mau siap. Sisanya bagaimana? Sisanya kalau saya melihat kita harus melihatkan dulu contoh ya. Contoh dulu punya data. Jadi kalau dilihat peluang itu ada ya kan, tapi orang ini kan masih ragu. Harus ada contoh dulu. Nah, kalau yang 18 ini yang berani ini. Berani berhadapan, yang berani menjadi contoh dulu. Nah, target Ibu sendiri berapa dari anggota PBJ ini kira-kira ada target nggak dari 200 tadi ikut program ini kan ada 450 nih Bu ya kesempatannya. Nah itu dari PBJ sendiri itu kira-kira bisa nangkap berapa persen? Kalau saya kalau bisa 100% 100%. Tapi tidak bisa lah, mungkin sekitar 50 lah. 50 target keinginan Ibu ya. Iya. Jadi yang baru-baru running ini kan yang bukan anggota PPJI kan cuman berapa ya? Dua. Ya sekitar 2. Yang selebihnya kan kita anggota itu. Ya kan? 50 lah ya. Nah, terus gini Bu, yang kita hadapi di Kaltim ini kan kadang suplai bahan baku ya. Tadi kan kita ketahui lah harganya kan sudah dipatok tuh Bu untuk Kaltim ya kan. Dari berapa itu satu paket tuh harganya berapa. Nah, dari saya melihatnya suplai dari mana? Ketersediaan bahan baku untuk pengadaan MBG sendiri seperti apa? Kan ada masa-masa ketika harga ayam naik ya kan, telur juga naik, sedangkan harga itu kan tetap. Nah, itu Ibu melihatnya seperti apa? Ya. Jadi kalau kita ingin mendirikan dapur MBG ini, pertama bukan dapurnya aja, tapi suplainya harus juga kita pikirkan. Jadi nantinya dari PPJI sendiri itu nanti akan membuat satu sistem, dan saat ini saya sebagai ketua lagi membangun sistem yang ada di bawah, yaitu kepada petani-petani, BUMDes dan lain-lainnya. Jadi karena di MBG ini bahan baku itu memang harus dari lokal. Nah, jadi sebelum kita masuk di situ, artinya sistem ini harus kita bangun. Karena
untuk saat ini sebelum adanya MBG saja itu untuk kebutuhan seluruh untuk pangan yang ada di Kalimantan Timur ini hanya 40% yang bisa dipenuhi oleh orang-orang Kaltim. Selebihnya itu dari luar. Selebihnya dari luar. Nah, ini sebenarnya kan peluang nih, peluang yang bagus. Nah, dan juga kalau kita ketergantungan dari luar itu kan harga kan fluktuatif. Contoh hari ini bisa sekian, besok bisa naik, bisa turun. Atau bisa ada, bisa tidak ada. Nah ini kan mengancam jalannya dapur nantinya. Nah inilah yang lagi diatur. Sistem inilah yang akan dibangun oleh PPJI dengan keterlibatannya BUMDes atau nantinya ada Koperasi Merah Putih. Itu kita harus ada kerjasama. Jadinya nanti siapa kan kalau kita lihat itu dari Merah Putih itu kan lumayan tuh bantuannya di setiap kelurahan dan desa dan kelurahan itu harus berdiri satu. Bantuannya itu lumayan. Kalau saya tidak salah itu 2-3 miliar per koperasi Merah Putih. Yang akan itu adalah programnya Prabowo yang insya Allah bulan Juli itu harus running semuanya. Yang kalau saya tahu khusus untuk yang setahu saya itu khusus untuk kayak di Kutai Kartanegara aja itu hampir 200 lebih desa itu harus mempunyai Koperasi Merah Putih. Nah itu, nah itulah peluang-peluang itulah yang harus kita tangkap. Sebenarnya peluang MBG ini sebenarnya untuk kemajuan orang Kaltim itu sangat tinggi petaninya. Karena apa? Kebutuhan itu tiap hari, ya. Berapa ton? Hitung aja sekitar satu hari itu untuk 3.000 itu bisa lumayan ya. Satu orang aja 1 kilo aja hitung aja bisa 10 orang. Itu berapa ton? Hitung aja kelipatan kan banyak. Itu baru dapur. Nah itu kira-kira Ibu melihatnya optimis nggak Bu ketersediaan bahan bakunya itu? Ketika nih ada tambahan itu kan ada 7 jadi 11 ini kan habis itu Ibu juga menargetkan tadi minimal bisa lah 50 anggota PPJI bisa berkontribusi di program MBG. Itu seperti apa? Optimis nggak Ibu melihatnya? Saya sebelum kita PKS kita harus fixkan dulu siapa penyandang supply kita. Jadi jangan putus. Jadi kita bukan langsung dari pasar. Jadi kita dengan pihak ketiga ya memang supply bahan itu. Artinya kenapa harus pihak ketiga? Kita bisa standarkan harga. Di pasar naik kah, turun kah, tapi kita harga itu tetap. Itu yang memang harus dibangun. Kalau enggak setengah mati juga kan. Nah ini yang lagi dibangun, makanya kita nggak usah buru-buru, tapi slow motion, ya kan? Yang penting nanti begitu dia jalan, kita harus sudah siap. Semuanya. Ya. Nah, terus Ibu melihat anggota yang sudah jalan tadi ada 2 Bu ya dari anggota yang sudah jalan ini ada Kutai Kartanegara tadi kan, sama yang di Balikpapan ya? Di balik di mana tadi? 1 apa 2? Anggota yang saya tahu 1 ya, yang baru yang di Kutai Kartanegara 1. Nah itu Ibu melihatnya seperti apa? Kan banyak juga nih isu terkait pembayaran, ada yang ya pembayarannya agak senda-senda. Nah Ibu melihatnya terjadi nggak sama anggota ini? Kalau saya lihat saat ini dia malah nambah dapur itu ya. Artinya lancar. Ya, kalau saya lihat dia menambah dapur. Kalau kita lihat yang tersendat-sendat, memanglah ini kan program baru ya. Jadi permasalahan itu kan pasti ada untuk penyesuaian. Tapi saat ini aturan yang baru bahwa dana itu ada dulu di yayasan, baru bisa PKS. Dia di cover nanti 10 hari. Untuk sebelumnya itu sudah ada, dana itu sudah ada di rekeningnya yayasan. Jadi kita pun kalau tidak ada rekening di yayasan itu, kita dilarang PKS. Saat itu yang terjadi begini. Nah,
Gini Bu, ini kan Ibu bicaranya anggota. Nah dari Ibu sendiri tertarik nggak ikut di program MBG ini? Kok dari tadi anggota gitu? Ya, Ada. Bismillah aja, insya Allah saya running di bulan Juli. Oh gitu, ikut tuh ya? Iya. Berarti Jadi, optimis ya? iya, pastilah. Masa anggotanya iya kan? Iya. Katanya. Oke. Insya Allah. Oke. Untuk ini sendiri Bu, harapan Ibu, rencana ke depan seperti apa PPJI Kaltim ini Bu? Rencananya PPJI Kaltim ini bukan hanya sebagai satu organisasi saja, akan tetapi dia merupakan satu pioner khusus untuk organisasi jasa boga. Jadi menangkap peluang-peluang bahwa kita adalah bukan asal satu organisasi yang bergerak di dalam jasa boga, tetapi kita adalah contoh yang bisa dijadikan panutan khusus anggota yang lainnya masyarakat, bahwa disinilah ada PPJI, karena di anggota kita sendiri ada beberapa dulu yang UMKM. Alhamdulillah begitu dia bergabung itu sudah banyak istilahnya yang naik kelas lah. Tuh, harapan kita anggota itu harus seperti itu semua. Artinya ada peningkatan di dalam kualifikasi usahanya dia. Berharap di situ. Siap. Oke, mungkin itu aja Bu. Siap. Terkait tanggapan Ibu terkait tentang program makan bergizi gratis. Jadi optimis ya dari PPJI sendiri Bu ya. Kalau bisa minimal 50 anggota lah bisa ikut mensukseskan program MBG sendiri Bu ya. Iya. Harus optimis. Apapun dia optimis dulu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah berkenan bertemu. Apa gerang?